Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyelimuti kita semua, amin. Kali ini saya akan membawakan ringkasan kisah dakwah Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah melakukan perjalanan hijrah ke Yathrib. Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah klik channel ini. Langsung saja, check it out. Selama perjalanan Rasulullah dari Gua Sur ke Yathrib, Rasulullah mendapat perlakuan istimewa dari Abu Bakar. Di tengah perjalanan menuju Yathrib, Rasulullah selalu bertemu dengan orang-orang yang baik. Mereka yang bertemu Rasulullah sangat senang membantu dan bahkan ada juga yang memberi oleh-oleh. Rasulullah bersama Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, dan Abdullah bin Uraiki telah berjalan hingga esok harinya tanpa beristirahat. Jalanan yang mereka lalui pun terasa lenggang, karena kafilah dagang jarang yang melewati jalan tersebut. Dan ketika matahari sudah mulai di tengah-tengah dan suhu udara pun semakin panas, Rasulullah mengajak para sahabatnya untuk beristirahat sejenak. Kemudian Abu Bakar pun berinisiatif mencari batu yang sangat besar yang dapat digunakan oleh mereka sebagai tempat untuk bernaung. Batu ini dapat membantu mereka untuk menghindari sengatan sinar matahari. Kemudian Abu Bakar merebahkan kulit binatang sebagai tempat tidur Rasulullah. Bahkan Abu Bakar pun meratakan kulit binatang tersebut dengan tangannya. Dalam benaknya Abu Bakar hanya terpikirkan bagaimana caranya Rasulullah bisa beristirahat dengan tenang. Setelah semua dipersiapkan, Abu Bakar pun berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tidurlah. Aku akan mengontrol keadaan di sini agar tetap aman." Rasulullah pun mengucapkan, "Terima kasih wahai sahabatku, aku akan beristirahat dulu." Setelah semua beristirahat dengan tenang dan sudah pada tertidur, Abu Bakar pun memperhatikan ke sekelilingnya. Dan ketika Abu Bakar melihat ke sekeliling, tiba-tiba muncul seorang pemuda yang sedang mengembala. Penggembala tersebut menuju batu besar tempat Rasulullah tidur. Sepertinya pemuda tersebut ingin beristirahat di batu tersebut. Karena dari wajahnya, anak muda tersebut tampak kelelahan. Dan Abu Bakar pun menemui pemuda tersebut dan membuka percakapan. "Permisi wahai anakku, apakah domba-domba ini milikmu atau kamu hanya menggembala saja?" Penggembala itu pun menjawab, "Saya hanya menggembalakannya saja, Tuan. Domba-domba ini adalah milik saudagar kaya yang ada di Yathrib." Abu Bakar pun bertanya kembali, "Apakah domba-domba yang kamu gembalakan bisa diambil susunya?" "Tentu saja bisa, Tuan." "Baiklah, akan aku ambilkan salah satu." Kemudian pemuda tersebut mengambil salah satu domba yang bisa diperas susunya. Lalu Abu Bakar pun menyerahkan satu bejana kecil tempat Rasulullah sering minum. Sementara Abu Bakar menyiapkan susu, Rasulullah dan yang lainnya ternyata masih tertidur pulas. Dan susunya pun selesai diperas. Pemuda tersebut berkata, "Ini Tuan susunya." Abu Bakar pun menjawab, "Terima kasih wahai anakku, semoga keberkahan selalu menyelimutimu." Setelah Rasulullah bangun, Abu Bakar pun menyerahkan susu kambing tersebut dan Rasulullah pun meminumnya. Rasulullah dengan cepat meminum susu kambing tersebut untuk menghilangkan rasa lapar dan dahaganya. Rasulullah pun berkata kepada Abu Bakar, "Terima kasih wahai sahabatku." Dan sepertinya ini hari sudah mulai teduh dan lelah kita sudah hilang, sebaiknya kita melanjutkan perjalanan kembali. Rasulullah dan para sahabatnya pun melanjutkan perjalanan kembali.
Dan keesokan harinya Rasulullah sampai di perkampungan yang jarang penduduknya. Dan penduduk tersebut tidak asing kepada Abu Bakar, karena Abu Bakar dahulu sering berdagang dan menemui mereka. Berbeda dengan Rasulullah yang tidak terlalu dikenal oleh warga tersebut. Para penduduk tersebut memandang Rasulullah dengan tanda tanya. Dan banyak di antara warga yang menanyakan kepada Abu Bakar. Penduduk tersebut bertanya, "Wahai Abu Bakar, siapakah yang engkau bawa?" "Oh, ini ya, ini adalah penunjuk jalan bagiku." "Oh, pantas aku tidak pernah melihatnya. Sedangkan engkau, wahai Abu Bakar, kita sering melihatmu karena dahulu adalah partner dagang kami." Mendengar jawaban Abu Bakar, penduduk tersebut berkata, "Oh begitu, baiklah, silahkan melanjutkan perjalanan kembali." Abu Bakar sengaja menyembunyikan identitas Rasulullah, bukan untuk berbohong atau apa, hanya untuk menjaga keamanan Rasulullah. Dan Abu Bakar pun tidak berbohong. Maksud Abu Bakar adalah penunjuk jalan. Penunjuk jalan itu adalah penunjuk jalan untuk menuju kebaikan. Tetapi mungkin maksud orang lain adalah petunjuk jalan menuju ke Yasrib. Pada keesokan harinya, Rasulullah pun sampai di perkemahan Ummu Ma'bad Al-Hujaiyah. Dia adalah seorang yang cerdas dan pekerja keras. Kebiasaan Ummu Ma'bad ini adalah menjamu para musafir yang melewati perkemahannya. Kemudian Abu Bakar pun bertanya kepada Ummu Ma'bad tentang persediaan makanan yang dia miliki. Abu Bakar pun bertanya, "Wahai saudariku, apakah engkau mempunyai stok makanan yang bisa kami makan?" Ummu Ma'bad pun menjawab, "Ini lagi musim paceklik, saya tidak ada stok makanan sama sekali. Jikalau memang ada, pastilah sudah saya keluarkan." Sementara itu Rasulullah sedang melihat-lihat ke sekeliling perkemahan Ummu Ma'bad. Tampaklah seekor kambing yang sangat kurus di samping tenda. Kemudian Rasulullah pun bertanya kepada Ummu Ma'bad, "Bagaimana dengan domba itu, wahai Ummu? Apakah bisa diperas susunya? Kalian lihat sendiri kan, kambing ini terlalu lemah dan kurus. Saya tidak tahu apakah ada susunya atau tidak." Kemudian Rasulullah bertanya kembali, "Apakah kamu mengizinkan bila kami memeras susunya?" Ummu Ma'bad pun menjawab dengan lembut, "Oh, silahkan saja, semoga ada susunya ketika diperas." Kemudian domba itu pun diserahkan kepada Rasulullah dan Abu Bakar. Sebelum memeras susunya, Rasulullah pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berdoa dan mengucapkan kata Bismillahirrahmanirrahim, domba yang kurus kering itu pun diperas oleh Rasulullah. Dan benar saja, susunya pun sangat banyak sekali. Rasulullah pun mengambil bejana yang biasa digunakan oleh para musafir yang singgah di Ummi Ma'bad. Setelah memenuhi bejana tersebut, Rasulullah pun secara bergantian meminta para sahabatnya untuk meminum susu tersebut sampai benar-benar kenyang. Setelah para sahabatnya kenyang, barulah Rasulullah meminum susu domba tersebut. Dan yang terakhir, Rasulullah pun memenuhi bejana dengan susu domba tersebut untuk Ummu Ma'bad. Dan Rasulullah pun mengucapkan terima kasih kepada Ummu Ma'bad. "Wahai Ummu Ma'bad, terima kasih atas jamuannya. Semoga Allah menggantinya dengan yang lebih baik lagi." Ummu Ma'bad pun menjawab, "Sama-sama, semoga perjalanan kalian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dengan kepergiannya Rasulullah, Ummu Ma'bad pun ingin menceritakan kejadian tersebut kepada suaminya. Tak lama kemudian, suaminya pun datang dengan membawa gembalaannya. Dan ketika suami Ummu Ma'bad sampai dan melihat ada susu di bejana,
Suaminya itu bertanya, "Wahai istriku, kenapa ada banyak sekali susu?" Ummu Ma'bad pun tanpa banyak kata lagi langsung menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. Beberapa saat yang lalu ada rombongan kafilah yang mampir ke perkemahan kita. Beliau menanyakan domba yang sangat kurus ini dan jika diizinkan akan memerah susunya. Padahal kan seperti yang engkau tahu domba ini sangat kurus kering, kemungkinan ada susunya itu sangat kecil. Namun ketika diperas, ternyata susunya banyak sekali. Suaminya pun sangat penasaran dengan laki-laki yang diceritakan oleh istrinya. "Wahai istriku, bagaimanakah ciri-ciri orang tersebut?" Kemudian Ummu Ma'bad pun menceritakan dengan detail ciri-ciri Rasulullah. Dan suaminya pun langsung menjawab, "Tidak salah lagi, ini adalah orang yang dalam kejaran orang-orang Mekah." Rasulullah pun selain bertemu dengan Ummu Ma'bad, bertemu dengan Buhairah Al-Haidah Al-Aslami yang membawa serta seluruh keluarganya yang kurang lebih berjumlah 80 orang. Setelah Rasulullah SAW memperkenalkan diri, kemudian mengajak Buraidah untuk masuk Islam. Dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga Buraidah pun masuk Islam semua. Ketika tiba waktu sholat Isya, Rasulullah pun menjadi imam mereka. Dan keesokan harinya Rasulullah pun melanjutkan perjalanan. Tepatnya di perjalanan Rim, Rasulullah pun bertemu Az-Zubair yang tergabung dalam kafilah dagang dari kafilah Sam. Zubair yang begitu mengagumi Rasulullah memberi hadiah Rasulullah pakaian berwarna putih. Dan Abu Bakar pun sama diberi hadiah seperti Rasulullah. Itu tadi rangkaian kisah dakwah Nabi Muhammad SAW ketika melakukan perjalanan hijrah menuju Yasrib. Jika saya salah dalam menyampaikan cerita, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada yang kurang, boleh ditambah di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.